Oke. Baik, kemarin kita sudah mendiskusikan ya bagaimana membuat judul dan membuat latar belakang masalah ya. Kemarin sudah kita diskusikan di pertemuan Senin lalu ya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mendiskusikan tentang poin berikutnya. Ada B, permasalahan, poin C, tujuan penelitian, poin D, manfaat penelitian, dan poin E, tinjauan pustaka ya. Jadi kita sampai pada tinjauan pustaka saja. Nah, untuk poin F sama G itu tidak ya. Jadi adik-adik nanti coba lihat di mana? Di daftar isi ya, entah di halaman berapa di pedoman. Itu tidak ada kerangka teori dan hipotesa. Jadi kerangka teori itu nanti kita letakkan di metode penelitian di dalamnya ya. Ada aspek pendekatan. Nanti di teori sama pendekatan dijelaskan di poin pendekatan. Jadi habis tinjauan pustaka langsung metode penelitian. Hipotesa tidak perlu karena penelitian adik-adik kuali. Kalau hipotesa itu untuk kuantitatif. Oke ya. Karena kan ini pedoman untuk semua prodi ya. Jadi makanya kalau adik-adik karena IAT tidak perlu ada hipotesa. Kalau penelitian kuantitatif boleh ada hipotesanya. Memang harus ada hipotesa. Oke, kita latar belakang sudah. Kita masuk pada poin B ya, permasalahan. Jadi permasalahan dalam poin permasalahan itu ada 3 hal. Pertama, identifikasi masalah. Kedua, pembatasan masalah. Yang ketiga adalah perumusan masalah. Oke ya. Coba kita kaji satu persatu ya. Identifikasi masalah. Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah itu menjelaskan berbagai kemungkinan permasalahan yang muncul dari latar belakang masalah. Gitu ya. Jadi adik-adik itu di dalam membuat identifikasi masalah, maka yang harus ditulis di situ adalah masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang. Adik-adik kan di latar belakang masalah tentunya sudah memaparkan ya, masalah-masalah apa yang kemudian melatar belakangi adik-adik untuk mengangkat judul tersebut. Kan begitu ya, tentunya kan sudah menggambarkan masalah-masalah itu. Nah, dalam identifikasi masalah, nanti masalah-masalah tersebut harus disampaikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Jadi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang. Jadi jangan ngambil di luar latar belakang ya, tapi yang ada di latar belakang. Kemudian yang kedua, identifikasi ditulis dalam bentuk pernyataan. Jadi harus dalam bentuk pernyataan ya, jangan dalam bentuk pertanyaan. Jadi jangan apa yang dimaksud, nah itu jangan, gitu ya. Tapi harus dalam bentuk pernyataan. Coba kita langsung contoh ya. Contoh yang kemarin sudah saya share ya di grup. Coba kita lihat ya. Nah, poin B itu kan permasalahan. Maka dari B ke 1 itu adik-adik harus buat prolog. Harus ada prolognya, jangan B permasalahan langsung 1, itu jangan. Tapi kasih prolog dulu ya. Misalnya, ini contoh saja ya, adik-adik tidak harus sama persis. Ini hanya contoh saja. Setelah penulis memaparkan beberapa hal pada latar belakang, supaya penelitian ini lebih terarah, penulis perlu membuat identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta rumusan masalah. Begitu ya. Jadi, adik-adik
harus kasih prolog ya, baru nanti masuk ke poin 1. Identifikasi masalah. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, identifikasi masalah itu masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang, ya, dari latar belakang. Nah, di sini saya berikan catatan, pastikan yang Anda paparkan di poin ini adalah masalah. Jadi, adik-adik jangan menampilkan pernyataan yang bukan masalah gitu ya, harus mengandung masalah. Dan yang ditampilkan di sini harus dalam bentuk pernyataan ya, bukan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, saya berikan contoh begini ya. Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, muncullah beberapa permasalahan. Di antara permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah 1 atau A. Praktik moderasi beragama masih menghadapi banyak tantangan baik eksternal maupun internal umat beragama. Ini kan bentuknya pernyataan ya. Dalam bentuk pernyataan, dan pernyataan ini mengandung masalah bahwa moderasi beragama secara praktik itu masih menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Oke ya, jadi mengandung masalah dan dalam bentuk pernyataan. Kemudian poin B-nya, misalnya adanya misunderstanding atau adanya ketidakpahaman terhadap tafsir ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ayat jihad, qital, moderasi, dan sejenisnya. Begitu ya. Jadi ternyata adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap tafsir ayat-ayat jihad, qital gitu ya, yang kemudian menyebabkan sikap radikal. Oke, yang menyebabkan sikap radikal ya. Ini yang kedua misalnya ya. Atau misalnya lagi saya membuat pernyataan lagi, banyaknya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan jihad. Oke ya, adik-adik mungkin masih ingat ya judulnya kan moderasi beragama ya. Nah di sini saya membuat 3 identifikasi masalah, yang masalah ini saya ambil dari latar belakang. Oke ya, jadi identifikasi masalah itu adalah masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang dan harus dalam bentuk pernyataan. Dan tentunya adik-adik harus memastikan bahwa pernyataan-pernyataan ini memang mengandung masalah gitu ya. Jangan menampilkan pernyataan yang tidak mengandung masalah. Misalnya poin C kan mengandung masalah ya. Banyaknya gerakan-gerakan radikalisme yang mengatasnamakan jihad. Berarti kan ini ada masalah gitu ya. Atau poin yang ke B, adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap tafsir ayat-ayat jihad. Berarti ini ada masalah. Nah, pertanyaannya kemudian misalnya adik-adik bertanya, identifikasi masalah itu harus berapa? Gitu ya. Nah, di sini memang tidak ada aturannya ya. Di dalam pedoman pun juga tidak ada aturannya. Tapi untuk batas maksimal tidak ada. Makanya di sini saya sebutkan dan lain sebagainya. Tidak ada batasan dalam penyebutan identifikasi masalah. Jadi adik-adik mau nulis 5, mau nulis 6, 7, 8, 10 misalnya, itu boleh. Gitu ya. Yang penting masalah yang Anda paparkan memang ada hubungannya dengan apa yang Anda sampaikan di dalam latar belakang, gitu ya. Namanya juga identifikasi masalah adalah mengidentifikasi masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang, begitu ya. Nah, boleh nggak kalau cuma 1, Bu? Nah, kalau cuma 1 jangan ya, terlalu sedikit ya. Ya minimal 3 lah ya, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya.
tergantung objek penelitian Anda. Ada berapa masalah yang kemungkinan muncul dari judul penelitian Anda yang sudah Anda paparkan di dalam latar belakang masalah. Ini untuk identifikasi masalah ya. Jadi pernyataan yang mengandung masalah dan itu masalah-masalah yang disampaikan di dalam identifikasi masalah itu memang berasal dari latar belakang, gitu ya. Identifikasi masalah adalah masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang masalah. Oke, ini untuk identifikasi ya. Coba kita lihat untuk poin kedua, pembatasan masalah. Nah, kalau tadi identifikasi masalah adalah mengidentifikasi masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang, maka untuk pembatasan masalah itu bagaimana? Satu, pembatasan masalah itu membatasi masalah dari berbagai masalah yang teridentifikasi. Jadi misalnya di identifikasi masalah adik-adik menyebutkan ada 4, gitu ya. Kalau tadi saya menyebutkan ada 3. Nah, dari 3 itu mana nih yang mau Anda batasi? Mau ngambil 1? Mengambil 1 itu ngambil poin yang mana? Begitu ya. Jadi pembatasan masalah itu membatasi masalah dari berbagai masalah yang sudah Anda identifikasi gitu ya, yang teridentifikasi. Kemudian poin keduanya, memilih ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Jadi setelah Anda membatasi apa yang ada di identifikasi masalah, setelah itu Anda harus batasi lagi ruang lingkup kajian yang akan Anda teliti itu apa saja gitu ya. Oke, kemudian yang poin ketiga, masalah yang akan diteliti dapat dibatasi oleh segi waktu, ruang, objek, tema, atau lainnya. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan judul masing-masing ya, objek penelitian masing-masing. Nah, di sini juga dalam pembatasan masalah harus ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan. Gitu ya. Harus dalam bentuk kalimat pernyataan. Coba kita lihat contohnya ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Identifikasi masalah itu mengidentifikasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang. Nah, kalau pembatasan masalah itu membatasi apa yang ada di identifikasi. Jadi saling menyambung ke poin-poin sebelumnya ya. Oke, tadi identifikasi masalah ada 3 ya. Yang pertama, praktek moderasi beragama masih menghadapi banyak tantangan, baik eksternal maupun internal. Poin B-nya adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap tafsir ayat-ayat jihad misalnya. Poin C, banyaknya gerakan-gerakan radikalisme yang mengatasnamakan jihad. Nah, di sini saya, karena pembatasan masalah itu membatasi apa yang ada di identifikasi, di sini kan saya berikan catatan ya, membatasi masalah dari masalah-masalah yang sudah Anda sebutkan di identifikasi masalah. Makanya di sini saya sampaikan, berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi pada aspek adanya misunderstanding terhadap tafsir ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat jihad, qital, moderasi, dan sejenisnya pada literatur tafsir-tafsir Indonesia. Berarti kan saya hanya membatasi poin B ya. Betul ya? Hanya membatasi pada poin B. Jadi dari ketiga masalah yang ada dalam identifikasi, saya hanya membatasi pada aspek adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap tafsir ayat-ayat Al-Quran, gitu ya, mengenai ayat-ayat jihad, qital, moderasi pada literatur tafsir-tafsir di Indonesia. Oke ya.
Jadi pembatasan masalah itu membatasi apa yang sudah Anda sebutkan di dalam identifikasi. Pertanyaannya kemudian misalnya nih, kalau saya tidak membatasi, boleh nggak Bu? Saya mau membahas semuanya. Nah, kalau adik-adik mau membahas semuanya, terlalu besar cakupannya, gitu ya. Makanya harus dibatasi. Misalnya nih, kalau adik-adik nggak membatasi, adik-adik tidak hanya mengkaji tafsir, tapi misalnya poin C-nya banyaknya gerakan-gerakan radikal. Adik-adik harus melakukan analisa gerakan-gerakan radikal dan teroris yang mengatasnamakan jihad itu bagaimana mereka itu. Nah, ini kan terlalu luas ya, terlalu lebar. Apalagi misalnya adik-adik nggak membatasi juga, misalnya adik-adik membahas juga tantangan apa saja nih yang dihadapi baik secara eksternal maupun internal. Nah, ini kan terlalu luas ya. Makanya adik-adik perlu membatasi dari 3 hal ini yang mau dilihat itu yang mana. Yang mau diteliti itu yang mana, gitu ya. Namanya pembatasan masalah, membatasi apa yang ada di identifikasi. Namanya membatasi berarti adik-adik dari 3 hal yang Anda sebutkan, yang mana yang mau Anda kaji, gitu ya. Tentunya harus sesuai dengan kajian IAT ya. Nah, di sini karena saya membatasi pada aspek B, maka di sini saya sampaikan bahwa saya ini hanya membatasi pada aspek adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap tafsir ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat jihad, ayat qital, ayat moderasi pada literatur tafsir Indonesia. Titik, gitu ya. Jadi kalimat pertama itu Anda harus menjelaskan membatasi apa yang ada di identifikasi. Oke ya. Nah, kemudian dalam pembatasan masalah juga, di sini saya tulis ya, yang merah-merah ini. Selain itu, Anda juga harus menjelaskan pembatasan atas objek yang dikaji, gitu ya. Jadi selain Anda itu membatasi apa yang ada di identifikasi masalah, kalian juga harus menjelaskan pembatasan objek yang Anda kaji. Kan kalau hanya adanya misunderstanding terhadap tafsir ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat jihad, qital, moderasi, dan sejenisnya pada literatur tafsir Indonesia ini kan masih belum jelas ya. Maka adik-adik perlu menjelaskan pembatasan objek yang Anda kaji. Misalnya saya menambahkan nih ada pernyataan-pernyataan berikutnya. Mengingat kitab tafsir Indonesia sangat luas, penulis membatasi. Nah, ini kan saya membatasi lagi ya. Penulis membatasi kajiannya hanya pada tafsir Indonesia abad 19 sampai abad 21. Tentu adik-adik di dalam membatasi harus ada alasannya. Misalnya, alasan pembatasan pada periode ini adalah untuk mengetahui kronologi dan seterusnya ya. Jadi adik-adik harus menjelaskan alasan kenapa hanya membatasi objek yang dikaji itu hanya tafsir Indonesia abad 19 sampai 21 saja, gitu ya. Oke, selain itu juga adik-adik harus membatasi ayat yang mau dipakai yang mana, gitu ya. Karena ayat Al-Quran yang membahas tentang moderasi itu sangat banyak, gitu ya. Maka adik-adik harus membatasi, misalnya. Selain itu juga, mengingat ayat yang berbicara moderasi beragama sangat banyak, penulis hanya mengfokuskan pada ayat QS, dan seterusnya ya, itu harus dijelaskan oleh adik-adik semua. Jadi jelas, oh ternyata penelitian ini hanya mengkaji tafsir Indonesia abad 19 sampai 21 dan fokusnya yang dilihat adalah Quran surah Al-Baqarah ayat sekian, Quran surah An-Nisa ayat sekian, Quran surah Az-Zariyat ayat sekian, dan seterusnya. Jadi jelas, gitu ya. Bisa dipahami ya dari sini ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut ke pembahasan berikutnya dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Ibu izin bertanya, Bu.
Oke, siapa dulu? Lastri dulu deh. Olivia dulu deh. Oke, silahkan Lastri. Ibu berarti walaupun seandainya diidentifikasi masalahnya itu sampai 4 gitu, 4 atau 5 atau 3 gitu, tapi pas di pembatasan masalahnya itu kita batasin 1 aja itu nggak masalah berarti Ibu? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi yang dibatasi hanya 1. Misalnya Lastri udah menyebutkan ada 10 misalnya ya. Tapi Lastri hanya mengambil 1. Itu nggak apa-apa. Karena misalnya nih, yang tadi saya sampaikan ya, kalau Lastri nggak membatasi, mengambil poin C juga, poin A juga, nanti pembahasannya terlalu melebar. Kalau terlalu melebar, nanti kalau sebuah buku atau adik-adik baca novel deh ya, kalau novel itu tidak jelas masalahnya dan terlalu melebar, kan tidak apa, pembaca juga nanti jenuh ya membaca novel tersebut. Begitu Lastri, boleh membatasi hanya 1. Atau misalnya Lastri, kalau hanya 1 kayaknya kurang ya. Saya mau 2 misalnya. Ya boleh juga gitu. Yang penting jelas. Yang mau dibatasi itu aspek apanya gitu ya. Baik Ibu. Insya Allah. Dan ini ya, adik-adik juga misalnya nih, saya melihat skripsi atau kakak tingkat atau jurnal atau tesis atau disertasi, dia itu ternyata membatasinya poin B gitu ya misalnya ya. Nah, kalau saya itu karena misalnya ya Lastri melihat penelitian kakak tingkat itu ternyata dia hanya membatasi poin B, boleh nggak kalau saya itu ngambil poin C-nya misalnya ya. Misalnya, jadi kita mencari peluangnya itu dengan membaca skripsinya kakak tingkat, kemudian kita melihat yang dia batasi aspek apa. Nah, saya mengambil masalah yang belum dikaji oleh dia. Misalnya begitu ya. Misalnya Lastri ambil poin C, banyaknya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan jihad. Tentunya kalau masalah seperti ini harus dipastikan disesuaikan dengan kajian IAT dulu ya. Misalnya begini, karena banyaknya gerakan-gerakan radikal yang mengatasnamakan jihad, misalnya Lastri ingin mengkaji aspek ininya ya. Kenapa kok banyak gerakan-gerakan radikal ya, yang kemudian mereka mengatasnamakan jihad? Ini kan masalah ya, dan tentu perlu ditelusuri. Ya, perlu ditelusuri, diidentifikasi kenapa mereka melakukan gerakan radikal. Nah, mungkin Lastri judulnya dibuat misalnya ya, pemahaman mereka. Jadi ingin melihat bagaimana pemahaman mereka terhadap ayat-ayat jihad. Nah, ketika Lastri memahami, oh Allah ternyata memang mereka itu ketika sudah melakukan penelitian ya, ternyata memang mereka memahami ayat jihad itu sangat letterlek gitu ya, sangat tekstual sehingga kemudian pemahaman itulah yang menimbulkan sikap-sikap radikal dan teroris bagi kelompok-kelompok tertentu. Misalnya begitu ya. Jadi boleh juga Lastri misalnya penelitian yang dahulu mengambil poin B, saya mau ngambil poin C-nya. Ini juga menarik. Misalnya begitu ya. Mau mengidentifikasi bagaimana gerakan-gerakan mereka yang kemudian mengatasnamakan jihad, akhirnya turun ke lapangan gitu ya. Misalnya yang tadi itu ya, turun ke lapangan. Kalau poin B ini kan kajiannya literatur pustaka. Saya ingin melihat secara langsung. Jadi menguatkan ya. Apakah betul gerakan-gerakan radikal itu karena mereka tidak memahami ayat Al-Qur'an secara benar. Misalnya begitu ya. Maka perlu dilakukan sebuah penelitian, sebuah kajian yang mendalam. Nah, ini boleh. Boleh seperti itu, Lastri. Jadi mengambil peluang ya, peluang yang belum dilakukan atau belum diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Atau bisa juga teman-teman itu lihat di bab 5-nya. Bab 5 itu kan biasanya ada kesimpulan dan saran ya. Nah, biasanya di situ penulis memberikan saran bahwa
penelitian yang dia lakukan itu hanya pada aspek ini dan menyarankan kepada para pengkaji sebelumnya untuk membahas di aspek ininya misalnya. Nah, itu kita bisa melihat peluangnya di aspek saran. Misalnya begitu ya. Kalau saya sama-sama membahas moderasi nih, sama-sama membahas tentang apa gitu ya. Nah, coba kita lihat apa yang dia batasi dan apa yang dia sarankan. Itu bisa menjadi peluang objek penelitian ADHD. Oke, ada lagi pertanyaan? Fauzia, monggo Kak. Ibu. Tadi Fauzia ya? Fauzia atau Ulfia? Ulfia, Ibu. Oke, silakan Ulfia. Ibu, ini kan identifikasi masalah kan itu dari masalah-masalah yang ada di latar belakang ya, Bu. Nah, itu untuk pembuatan kalimatnya atau identifikasi masalah kayak A, B, C itunya tuh dielaborasi lagi gitu ya, Bu. Tapi masih merujuk kepada latar belakang. Iya, Gitu. betul. Harus merujuk apa yang ada di latar belakang. Ini kan saya merujuk ke latar belakang ya. Misalnya nih, poin A, praktik moderasi beragama masih menghadapi banyak tantangan baik eksternal maupun internal. Jadi sebetulnya merangkum masalah-masalah yang sudah adik-adik sampaikan di latar belakang ya. Nah, di sini kan saya sampaikan ya. Mana ya? Sebentar. Misalnya kan di sini saya sampaikan, nah di sini, kendati implementasi moderasi beragama sangat penting, namun masalahnya pada tataran praktis, seruan mempraktekkan moderasi beragama masih menghadapi banyak tantangan, baik eksternal maupun internal umat beragama. Oke, itu yang poin A ya. Coba kita lihat lagi yang poin B. Adanya misunderstanding terhadap tafsir ayat-ayat Al-Quran. Nah, saya juga sudah menyebutkan sebetulnya ya, secara sekilas saja. Nah, ini salah satu faktor pemantik gerakan radikal ekstremis adalah masalah misunderstanding terhadap tafsir ayat-ayat jihad. Dan seterusnya, begitu Ulfia. Jadi, identifikasi masalah itu mengidentifikasi masalah yang ada di latar belakang, yang kemungkinan muncul dari latar belakang. Makanya kadang ada yang di latar belakang itu tidak menyebutkan masalah, tapi di identifikasi masalah muncul tuh ada masalah. Nah, maka biasanya saya minta, loh, di identifikasi masalah Anda bisa memaparkan masalah dengan baik, tapi di latar belakang kok tidak ada. Maka Anda harus menyempurnakan apa yang ada di latar belakang. Misalnya begitu ya. Misalnya nih, tentang kualitas bacaan Al-Quran di lembaga bla 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 misalnya ya. Di sini misalnya dia menyebutkan identifikasi masalah itu minimnya kualitas masyarakat Indonesia di dalam kemampuannya ya dalam membaca Al-Quran. Nah, tentunya ketika sang penulis mengatakan ya, membuat sebuah pernyataan bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu masih minim kualitas membaca tulis Al-Qur'annya ya, kualitas membaca Al-Qur'annya. Maka tentunya dalam latar belakang itu Anda harus menyampaikan data-data yang menunjukkan bahwa kualitas membaca Al-Qur'an masyarakat Indonesia itu minim. Datanya mana gitu ya. Jadi sebetulnya intisari ya, identifikasi masalah itu adik-adik mengidentifikasi masalah yang sebetulnya sudah Anda sebutkan di dalam latar belakang. Nah, kalau belum, maka biasanya saya tadi itu, coba Anda diidentifikasi masalah bisa mengatakan seperti itu, tapi datanya tidak ada di latar belakang. Mohon disempurnakan. Saya biasanya minta seperti itu. Begitu Ulfi ya. Oh iya, baik Bu. Untuk penggunaan kalimatnya bisa diubah-ubah lagi atau cuma ya, bisa diubah. Tentunya boleh sama kayak yang latar belakang gitu, Bu. Bisa diubah, bisa sama, tergantung apa yang disebutkan dia di dalam latar belakang ya. Kalau yang tadi ini kan terlalu panjang ya.
Iya. Kalau yang mana misalnya? Nah, kalau saya mengambil secara hanya kopas gitu ya, misalnya yang mana tadi? Yang pertama ya. Misalnya saya ambil dari pertama, kendati implementasi moderasi beragama sangat penting, namun masalahnya pada tataran praktis, nah ini kan kepanjangan ya, dan tidak to the point gitu. Berbeda dengan yang diidentifikasi masalah, langsung saja. Ambil poin Secara- masalahnya aja ya, Bu. Ya, betul. Atau misalnya ambil di sini, pada tataran praktis. Nah, kalau ambil begini, pada tataran praktis, seruan mempraktekkan moderasi beragama ini masih menghadapi banyak tantangan, baik eksternal maupun internal umat beragama. Kurang ya, kurang apa? Beda dengan saya membuat kalimatnya seperti ini. Praktek moderasi beragama masih menghadapi banyak tantangan, kan beda ya? Penekanannya itu beda. Meskipun secara substansi maksudnya sama. Jadi ini kalau di latar belakang kan masih apa? Di dalam memaparkan kan masih ada sangkut pautnya dengan kalimat-kalimat sebelum dan sesudahnya ya. Sementara dalam identifikasi masalah kan hanya satu kalimat. Dan kalimat ini harus singkat dan jelas gitu ya. Makanya saya langsung menyampaikan bahwa praktik moderasi beragama masih menghadapi banyak tantangan, baik eksternal maupun internal umat beragama. Titik. Kan udah, hanya cukup satu kalimat. Tidak boleh dan, nah ini kalau ada dua kalimat, mendingan kalimat berikutnya dibuat poin kedua, poin ketiga, dan seterusnya. Begitu Ulfi ya. Jadi tergantung ya, tergantung kalimatnya yang dia sebutkan di latar belakang dan bagaimana meramunya supaya lebih singkat, padat, jelas disebutkan di dalam identifikasi masalah. Gitu deh. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Tadi siapa lagi? Atau sudah ya? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau identifikasi masalah itu mengidentifikasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang. Setelah itu, setelah Anda sampaikan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya, kemudian Anda batasi. Ya, dari sekian yang sudah Anda sebutkan, batasi. Namanya pembatasan masalah. Membatasi apa yang ada di identifikasi. Selain itu juga, Anda harus membatasi objek yang Anda kaji. Misalnya kitab tafsirnya yang dipakai apa, ayat yang mau diteliti ayatnya apa saja, gitu ya. Itu harus dibatasi. Sehingga jelas. Misalnya, sama juga seperti adik-adik kalau mau, ini kan anak-anak Dema ya. Misalnya adik-adik mau membuat sebuah kegiatan lomba misalnya ya. Nah, itu kan adik-adik sebagai panitia misalnya membuat proposal ya, maka harus jelas. Misalnya kalau lomba pidato itu sasarannya siapa, untuk usia berapa, dan seterusnya ya. Sama juga dengan proposal skripsi, adik-adik harus jelas pembatasan masalah yang hendak Anda teliti itu, objeknya apa yang akan dikaji, kitab tafsir apa, ayat yang mau dipakai ayat berapa, kenapa ayat itu, kenapa kitab tafsir itu yang dipilih, itu semuanya harus jelas dan harus logis dan rasional tentunya ya.
Misalnya ayat moderasi itu kan ada menggunakan wasatiyah, ada menggunakan al-adl, ada menggunakan al-mizan, dan lain sebagainya ya. Nah, kira-kira mau ayat yang seperti apa yang mau akan diambil untuk dijadikan sebagai objek penelitian adik-adik. Tentunya dengan alasan yang tadi saya sampaikan ya. Oke, lanjut ya. Kemudian setelah pembatasan masalah, itu poin C-nya, poin ketiga ya, bukan poin C. Poin ketiganya adalah perumusan masalah. Jadi setelah adik-adik mengidentifikasi masalah dari latar belakang, satu. Setelah itu dibatasi masalah tersebut dari identifikasi. Oke ya, setelah dibatasi, Anda harus membuat rumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini harus dirumuskan dengan kalimat pertanyaan. Kalau tadi itu dalam bentuk pernyataan, kalau rumusan masalah itu harus dalam bentuk pertanyaan. Jadi harus bagaimana, misalnya begitu ya, bagaimana penafsiran bla 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 bla, misalnya begitu. Jadi harus dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang kedua, perumusan masalah sesuai urutan variabel penelitian. Kalau penelitiannya kuanti, tapi kan adik-adik kuali ya. Berarti perumusan masalah itu harus sesuai dengan fokus penelitian Anda. Jadi harus sesuai fokus penelitian Anda. Judulnya, misalnya ya, pandangan Bisri Mustafa, ya, pandangan Bisri Mustafa dalam tafsir Al-Ibris terhadap fenomena pamer. Misalnya judulnya begitu ya. Maka ya rumusan masalahnya harus disesuaikan dengan fokus penelitian Anda. Misalnya, bagaimana penafsiran Bisri Mustafa dalam tafsir Al-Ibris terhadap ayat-ayat tentang pamer. Misalnya begitu ya. Jadi harus sesuai dengan fokus penelitian Anda. Kemudian poin ketiganya, perumusan masalah merupakan operasionalisasi dari pembatasan masalah. Gitu ya. Jadi kalau identifikasi masalah itu masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang, kalau pembatasan masalah itu membatasi masalah yang ada di identifikasi, berarti sebelumnya ya. Jadi ada hubungannya dengan poin-poin sebelumnya. Begitu juga rumusan. Rumusan masalah pun juga harus sesuai dengan pembatasan masalah. Jadi apa yang sudah Anda batasi, baru kemudian Anda rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Gitu ya. Jangan kemudian Anda merumuskan dari apa yang ada di identifikasi. Ini nggak nyambung namanya ya. Tapi merumuskan apa yang sudah Anda batasi. Kan sudah mengerucut tuh, sudah Anda batasi. Oh, tafsirnya hanya tafsir Indonesia, abad 19 sampai 21 saja. Oh, ternyata, saya hanya membatasi ayatnya 5 saja. Quran surah Al-Baqarah ayat sekian, Quran surah An-Nisa ayat sekian, dan seterusnya. Nah, ketika merumuskan, tentu dalam membuat pertanyaan ya, tentu dari apa yang sudah Anda batasi masalahnya. Itu namanya perumusan masalah. Saya berikan contoh. Nah, di sini kan saya berikan catatan ya. Rumusan masalah, setelah Anda batasi, baru kemudian Anda rumuskan. Tentunya dalam bentuk pertanyaan. Oke, contohnya begini. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, nah saya buat 2 pertanyaan. A, bagaimana interpretasi mufassir Indonesia abad 19 sampai 21 terhadap ayat-ayat tentang moderasi beragama? Nah, ini harus dalam bentuk pertanyaan. Gitu ya. Kemudian poin B-nya, bagaimana konsepsi dan relevansi interpretasi tersebut terhadap praktik moderasi beragama di Indonesia? Ini juga harus dalam bentuk pertanyaan.
Dan pertanyaan ini, dua pertanyaan ini, itu mengacu pada apa yang sudah saya batasi. Batasinya apa? Hanya kitab tafsir abad 19 sampai 21. Di sini juga saya sampaikan bagaimana penafsiran mufassir Indonesia abad 19 sampai 21 gitu ya. Terhadap ayat-ayat tentang moderasi beragama. Jadi harus dalam bentuk pertanyaan. Gitu ya. Dan tentunya pertanyaan ini mengacu pada apa yang sudah Anda batasi di dalam pembatasan masalah. Boleh nggak Bu, saya ambil membuat pertanyaan ini banyak. Misalnya ada 5, ada 10. Tentunya, jadi begini. Pertanyaan ini itu sebetulnya adik-adik harus menjawab pertanyaan ini. Dan ini tugas penelitian Anda itu sebetulnya fokusnya ada di rumusan. Kalau adik-adik membuat 2 pertanyaan, berarti tugas kalian itu yang melakukan analisa data untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Kalau adik-adik membuat 10 pertanyaan, tugasnya lebih berat. Berarti adik-adik harus menganalisa data untuk menjawab 10 pertanyaan. Kalau menurut saya, untuk level S1 itu sebetulnya 2 pertanyaan sudah cukup. 3 pertanyaan sudah maksimal, gitu ya. Jadi, tidak perlu terlalu banyak, karena kan adik-adik hanya menulis 90 halaman minimal ya. Kalau tesis 150, kalau disertasi 300, gitu ya. Nah, adik-adik kan cuma 90 halaman minimal. Jadi kalau terlalu banyak pertanyaan, maka adik-adik harus menganalisa data dan untuk menjawab sekian puluh pertanyaan, sementara jumlah halamannya tidak terlalu banyak, maka nanti hasil temuannya itu tidak fokus gitu ya, tidak mendalam karena terlalu banyak yang harus dijawab. Makanya sebetulnya 2 pertanyaan sudah cukup, 3 pertanyaan sudah maksimal kalau menurut saya pribadi ya. Begitu untuk rumusan masalah. Bisa dipahami rumusan masalah? Jadi nanti apa yang Anda rumuskan ini, Anda harus analisa di bab 4 gitu ya. Misalnya nih, pertanyaan pertama, bagaimana penafsiran mufassir Indonesia abad 19 sampai 21 terhadap ayat-ayat tentang moderasi beragama? Maka di bab 4, poin A-nya, adik-adik harus menggambarkan penafsiran mufassir Indonesia abad ini terhadap ayat-ayat tentang moderasi beragama. Itu poin A-nya. Nanti poin B-nya, adik-adik harus menjelaskan bagaimana merelevansikan penafsiran mufassir Indonesia abad ini terhadap praktik moderasi beragama di Indonesia saat ini. Itu bagaimana? Gitu ya. Jadi kalau ada 3 pertanyaan, berarti nanti di bab 4 harus ada 3 poin. 1 poin menjawab pertanyaan pertama, poin kedua menjawab pertanyaan kedua, dan poin ketiga menjawab pertanyaan ketiga yang ada di rumusan masalah. Jadi Anda itu harus fokus dengan apa yang Anda rumuskan gitu ya. Kadang mahasiswa itu membuat rumusan masalahnya apa, tapi nanti di bab 4 bahasnya yang lain. Ini yang mohon dihindari ya. Jadi fokusnya itu apa yang Anda rumuskan. Nah, ini tujuan Anda. Ya, tujuan Anda itu menjawab 2 pertanyaan ini kalau Anda mau merumuskan 2 pertanyaan ini gitu ya. Jadi ya fokusnya di 2 hal ini. Anda kalau misalnya nih ketika dosen menanyakan yang lain, misalnya penguji menanyakan, terus gimana? Kok di sini di penelitian Anda nggak membahas bagaimana penafsiran mufassir Indonesia abad 18-nya, kok hanya abad 19 di bab 4, misalnya begitu. Nah, tentu adik-adik bisa menjawab, karena saya ini di dalam pembatasan masalah dan di dalam rumusan masalah, saya hanya melakukan atau bagaimana interpretasi di abad 19 sampai 21 saja. Makanya saya dalam skripsi saya tidak membahas abad 18, misalnya begitu ya. Jadi sebetulnya penjelasan-penjelasan seperti ini itu untuk memberikan gambaran secara utuh
Jadi pembaca itu tidak, oh memang si penulis itu yang dikehendaki hanya abad sekian. Di dalam rumusan masalah juga seperti itu. Dia hanya menanyakan bagaimana interpretasi mufasir Indonesia di abad 19 sampai 21 saja. Misalnya begitu ya. Oke, itu rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah itu merumuskan, tentunya dalam bentuk pertanyaan, merumuskan masalah Anda dalam bentuk pertanyaan yang harus disesuaikan dengan apa yang Anda batasi. Namanya merumuskan sebuah masalah ya. Tadi kan sudah diidentifikasi. Oh, ternyata masalah-masalah yang diidentifikasi itu ada 10. Nah, dari 10 coba dibatasi, dikerucutkan gitu ya. Nah, setelah dikerucutkan, coba dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Dan pertanyaan inilah yang adik-adik harus jawab dalam skripsi adik-adik semua. Oke ya, itu namanya rumusan ya. Bisa dipahami ya? Oke, itu poin. Oke, alhamdulillah ya. Itu poin B ya. Jadi poin B itu permasalahan mencakup 3, yakni identifikasi, pembatasan, dan perumusan. Saya lanjut di poin C. Poin C itu tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian. 1, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian. Jadi, adik-adik melakukan sebuah penelitian itu tujuannya untuk apa? Nah, makanya di sini disampaikan, tentunya tujuan yang Anda sampaikan itu harus memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Itu 1. Kemudian yang kedua, menuliskan tujuan penelitian itu harus selaras dengan rumusan masalah. Ya, jadi kalau identifikasi masalah itu harus mengacu pada latar belakang, kalau pembatasan harus membatasi apa yang ada di identifikasi, begitu juga perumusan masalah harus merumuskan masalah sesuai dengan apa yang sudah Anda batasi. Nah, selanjutnya tujuan penelitian itu harus sesuai dengan apa yang Anda rumuskan. Jadi terus berkesinambungan ya dengan poin-poin sebelumnya. Jadi menuliskan tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah. Kemudian poin ketiganya, menuliskan tujuan penelitian dengan singkat dan jelas. Jadi harus singkat dan jelas. Poin 4-nya, di antara kata-kata operasional yang dapat digunakan dalam perumusan tujuan penelitian adalah ada mengetahui, tapi kalau untuk mengetahui saya tidak merekomendasikan ya. Adik-adik jangan, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui. Nah, itu jangan menggunakan kata mengetahui ya. Mengetahui itu abstrak. Orang melihat begini, melihat Lastri pakai kerudung hitam, ini juga mengetahui. Tapi kan kalau misal orang menggali secara mendalam, Lastri sekarang pakai apa saja, itu juga mengetahui gitu ya. Jadi mengetahui itu terlalu abstrak, nggak jelas. Makanya adik-adik misalnya menggunakan kata-kata untuk menjelaskan. Nah, ini kan jelas ya. Untuk mendeskripsikan, untuk mengungkap, untuk membuktikan. Nah, ini jelas. Untuk membangun konsep, untuk menilai. Nah, ini jelas. Jadi jangan menggunakan kata mengetahui. Begitu ya, teman-teman semua ya. Oke, coba kita lihat di contoh proposalnya ya. Misalnya nih, tujuan penelitian. Nah, di sini saya memberikan penjelasan. Tujuan penelitian itu harus nyambung atau harus selaras ya dengan rumusan masalah Anda. Hindari kata mengetahui. Ya, jadi jangan menggunakan kata mengetahui. Ya, misalnya nih Siti Juwairiyah memberikan satu. Adapun penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran Quraisy Shihab. Nah, ini jangan. Mengetahui itu kan tadi itu ya, terlalu abstrak. Beda dengan kalau Siti Juwairiyah mengatakan untuk menggali, untuk menganalisa, kan jelas ya.
kerjanya itu jelas. Oke, nah di sini saya sampaikan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah, oke, tadi saya sampaikan rumusan masalah, tujuan penelitian, mohon maaf. Sudah saya sampaikan tadi, tujuan penelitian itu harus selaras dengan rumusan masalah. Ini kan rumusan masalah ya, A sama B ini rumusan masalah. Oke ya. Nah, itu harus sama. Misalnya nih, rumusan masalah ada 2, maka tujuan penelitian harus ada 2. Oke ya. Jadi jangan sampai rumusan masalah Anda ada 2, tujuan penelitiannya ada 3. Nah, yang nomor 3 ini nggak nyambung dengan rumusan masalah Anda gitu ya. Jadi harus sama. Rumusan masalah ada 2, berarti tujuan penelitian Anda tentunya menjawab 2 pertanyaan ini, kan begitu ya. Kalau rumusan masalahnya ada 3, tujuan penelitiannya ada 3. Rumusan masalahnya ada 4, tujuan penelitiannya ada 4. Begitu juga seterusnya gitu ya. Oke, misalnya yang pertama, kan rumusan masalah saya tadi, yang pertama bagaimana penafsiran atau interpretasi ya. Bagaimana penafsiran mufassir Indonesia abad 19 sampai 21 terhadap ayat-ayat tentang moderasi beragama, maka tujuan penelitian yang pertama menggali, menghimpun dan menganalisa pemikiran mufassir Indonesia abad 19 sampai 21 mengenai moderasi beragama dalam karya tafsir mereka. Berarti kan sama ya, poin 1 dengan poin A yang ada di rumusan masalah. Begitu juga poin B, rumusan masalahnya adalah bagaimana konsepsi dan relevansi interpretasi tersebut terhadap praktek moderasi beragama di Indonesia. Nah, tujuan penelitian yang kedua, merekonstruksi pandangan mufassir Indonesia agar menjadi sebuah konsep. Nah, ini kan pertanyaan keduanya kan bagaimana konsep ya. Nah, di sini merekonstruksi pandangan mufassir Indonesia agar menjadi sebuah konsep moderasi beragama yang relevan. Pertanyaan saya kan bagaimana konsep dan relevansi ya. Dan aplikatif di Indonesia. Jadi tujuan penelitian itu harus selaras dengan rumusan masalah. Rumusan masalah poin A apa? Tentunya tujuan penelitian nomor 1 disesuaikan dengan apa yang Anda rumuskan dalam nomor pertama. Begitu juga seterusnya ya. Kalau ada 2, ya tujuan penelitiannya ada 2. Jadi Anda melakukan sebuah penelitian itu sebetulnya tujuannya ya untuk menjawab 2 pertanyaan ini, kira-kira begitu ya. Jadi kenapa tujuan penelitian itu harus selaras dengan rumusan masalah. Begitu ya? Bisa dipahami? Insya Allah, Ibu. Insya Allah ya. Oke. Kita lanjut pada manfaat. Manfaat ya. Kita ke pedoman lagi. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu yang pertama, menjelaskan manfaat penelitian yang akan diteliti dari segi teoritis maupun praktis. Jadi adik-adik harus menjelaskan manfaat penelitian adik-adik itu secara teoritis apa, secara praktis apa, gitu ya. Karena kan sebuah penelitian itu tentunya tujuannya memberikan kontribusi ya, bermanfaat. Nah, manfaat secara teoritis apa, manfaat secara praktisnya apa. Oke, kemudian itu yang pertama ya. Nah, manfaat teoritis itu apa? Nah, di poin kedua dijelaskan ya. Manfaat yang bersifat teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu. Ya. Jadi namanya juga secara teori ya, teoritis. Misalnya mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang kajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Berarti kan itu secara teori ya. Jadi tulisan adik-adik itu menambah keragaman perspektif ilmu pengetahuan misalnya. Berarti kan itu secara teori. Oke, nah kalau manfaat secara praktis itu apa? Poin ketiga disebutkan, manfaat yang bersifat praktis
membantu memecahkan masalah yang ada pada objek yang diteliti atau dalam hal yang secara operasional diarahkan kepada penelitian kebijakan. Jadi secara praktis itu penelitian Anda bermanfaat untuk apa? Gitu ya. Misalnya nih misalnya adik-adik meneliti tentang yang sebelumnya saya pernah sampaikan ya. Misalnya adik-adik melihat tren rumah tahfidz itu kan sangat menjamur ya. Mungkin dalam satu kelurahan itu bisa puluhan rumah tahfidz. Tetapi di sini rumah tahfidz itu menghadapi tantangan, ada masalah. Karena apa? Tidak semua ternyata rumah tahfidz itu memiliki ideologi yang sama. Misalnya begitu ya. Ada karena didapati ada pemimpin rumah tahfidz itu yang terdeteksi mengikuti jaringan ISIS. Itu ada itu ya. Itu sudah ditangkap ya. Tapi ini beritanya sudah lama ya. Artinya apa? Berarti dengan adanya rumah tahfidz itu ternyata ada PR. Karena apa? Ragamnya ideologi ya, ideologi yang ada di rumah tahfidz masing-masing. Nah, kalau rumah tahfidz itu ideologinya radikal, nah kan ini dikhawatirkan ya, memunculkan calon-calon radikal baru gitu ya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka di sini dalam hal ini Kementerian Agama perlu membuat sebuah kebijakan, misalnya ya, kebijakan atau aturan atau regulasi untuk mengatur berdirinya rumah tahfidz, misalnya begitu ya, supaya apa? Yaitu tadi supaya tidak kemudian rumah tahfidz malah menjadi cikal bakal munculnya kelompok-kelompok radikal. Begitu ya. Nah, misalnya nih adik-adik meneliti tentang ideologi rumah tahfidz yang ada di Jawa Barat. Misalnya begitu ya. Misalnya begitu. Ini kajiannya Living Quran. Nah, misalnya untuk manfaat secara praktis, data yang adik-adik dapatkan, misalnya ya, ini sebagai wacana atau sebuah alternatif untuk Kementerian Agama dalam membuat sebuah kebijakan atau regulasi. Ternyata begini loh, di lapangan itu kondisinya itu rumah tahfidz seperti ini. Adik-adik mengidentifikasi ideologi ya, ideologi yang dimiliki oleh rumah-rumah tahfidz yang ada di Jawa Barat. Itu namanya manfaat secara praktis, gitu ya. Jadi manfaat secara praktis itu ya untuk masyarakat secara keseluruhan itu penelitian Anda apa manfaatnya gitu ya. Itu namanya manfaat secara praktis. Nah, adik-adik harus menampilkan itu. Manfaat secara teoritis apa, manfaat secara praktis itu apa. Nah, di sini ada poin 4-nya ya. Kata-kata operasional yang dapat digunakan untuk merumuskan manfaat penelitian itu misalnya menggunakan kata memberikan. Misalnya begitu ya. Adapun manfaat penelitian ini secara praktis adalah memberikan, misalnya begitu ya. Nah, selain memberikan juga menambah khazanah ilmiah. Itu juga bisa. Menambah khazanah ilmiah berarti secara teoritisnya ya. Atau menyumbangkan, atau memudahkan, atau mengembangkan, atau meningkatkan, atau mengaplikasikan, atau menjadi sumber inspirasi, atau menjadi bahan kajian. Misalnya begitu ya. Misalnya nih, adik-adik mata kuliah apa? Yang sedikit rujukan. Mata kuliah apa? Ilmu naqd misalnya ya. Itu kan sedikit rujukan misalnya. Nah, Lastri misalnya ingin meneliti tentang aspek naqd di dalam mushaf standar Indonesia. Gitu ya, atau mau meneliti tentang bobot dan syakelnya gitu misalnya ya di mushaf standar Indonesia dengan mushaf Maroko atau mushaf mushaf yang lain ya, mushaf Madinah ataupun mushaf yang lain. Nah, tujuannya apa? Nanti hasil temuan Lastri itu menjadi bahan kajian, menjadi bahan rujukan
Misalnya begitu ya. Nah, ini berarti manfaat secara praktis. Berarti penelitiannya Lastri itu menjadi rujukan untuk para pengkaji ilmu Al-Quran ya, khususnya yang mengkaji aspek syakl, bobat, syakl, dan seterusnya ya. Misalnya begitu. Ini berarti menjadi bahan kajian. Atau mengambil kebijakan yang tadi saya contohkan ya, yang rumah tahfidz. Misalnya dengan adik-adik melakukan sebuah penelitian tentang ideologi dari rumah tahfidz yang ada di Jawa Barat, tentunya data tersebut membantu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam membuat sebuah kebijakan, gitu ya, membuat sebuah regulasi. Atau misalnya nih Siti Juwairiyah meneliti tentang konservasi lingkungan, gitu ya, karena melihat lingkungan ini ya kalau waktunya hujan udah banjir, longsor semuanya ya. Nanti pas giliran musim panas di tempat-tempat tertentu kekurangan air, minim air bersih dan sebagainya. Ini kan berarti ada aspek yang harus dikaji sebetulnya bagaimana sih konsep konservasi lingkungan perspektif Quran. Misalnya begitu ya. Dan misalnya Siti Juwairiyah melihat sebetulnya lingkungan yang kita miliki ini kan sebetulnya hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu ya, yang punya kekuatan. Ya, yang punya kekuatan. Misalnya banyak ya perusahaan-perusahaan yang benar-benar menggali atau mengeruk ya kekayaan alam kita hanya untuk kepentingan personal ya. Ya misalnya ada perusahaan tambang, perusahaan lain sebagainya ya, itu kan sebetulnya kekayaan yang harusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, tapi itu hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang tapi kalau terjadi musibah-musibah misalnya tadi itu ya longsor, banjir, yang menikmati adalah masyarakat bawah. Misalnya begitu ya. Yang kemudian Siti Juwairiyah ingin meneliti tentang konservasi lingkungan, misalnya begitu. Nah, maka bisa di dalam manfaat secara praktis, penelitian Siti Juwairiyah ini menjadi sebuah alternatif untuk kebijakan dalam Kementerian Lingkungan Hidup, misalnya begitu ya. Ini namanya manfaat secara praktis, gitu ya. Kalau secara teoritis hanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi kalau secara praktis penelitian Anda itu secara praktek itu untuk apa gitu ya? Untuk apa? Jadi harus jelas. Oke, kita lihat di contohnya ya. Misalnya di sini di poin D ya, manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah satu, secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk A, mengisi kekosongan studi interdisipliner terhadap pemikiran mufassir Indonesia tentang moderasi beragama berdasarkan isyarat ayat-ayat Qur'aniyah. Berarti kan ini secara teori ya, mengisi kekosongan studi yang ada, yang memang belum pernah ada yang meneliti tentang aspek moderasi beragama dalam 3 abad itu ya, abad 19, 20, 21 untuk tafsir Indonesia. Dan seterusnya ya, ini secara teori. Nah, secara praktis, misalnya ya, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk A, memberikan pendidikan kepada publik. Nah, ini kan berarti manfaatnya secara prakteknya itu memberikan pendidikan kepada masyarakat secara keseluruhan, kepada publik, bahwa bersikap ekstrim itu selalu menimbulkan benturan dan disharmoni. Jadi, penelitian kita ini membuktikan ya, bahwa bersikap ekstrim itu ya akan menimbulkan sikap-sikap intoleran. Dan ini memberikan pendidikan kepada masyarakat secara keseluruhan agar mereka bersikap secara toleran. Misalnya begitu ya. Dan seterusnya, misalnya yang terakhir, menjadi inspirasi sekaligus alternatif konsep moderasi beragama bagi Kementerian Agama. Karena memang Kementerian Agama kan selalu menggaungkan moderasi beragama, gitu ya. Nah, jadi apa yang saya teliti sebetulnya memberikan sumbangsih atau wacana
yang tentunya wacana ini menjadi alternatif di dalam membangun konsep moderasi beragama yang diinginkan oleh Kementerian Agama. Kira-kira begitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi manfaat penelitian itu ada teoritis dan praktis, dan adik-adik harus menjelaskan ya secara gamblang. Manfaat penelitian Anda itu secara teoritis untuk apa? Secara praktis itu untuk bagaimana? Begitu juga tujuan penelitian Anda ini tentunya harus sesuai dengan apa yang Anda rumuskan. Sementara rumusan masalah itu Anda harus menyesuaikan dengan apa yang sudah Anda batasi, gitu ya. Nah, apa yang Anda batasi ini tentunya Anda harus membatasi apa yang ada dalam identifikasi. Nah, sementara identifikasi masalah itu adalah masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang. Jadi saling berkesinambungan antara satu poin dengan poin-poin berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sampai manfaat dulu ya, tinjauan pustaka di pertemuan berikutnya, biar tidak terlalu banyak. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Oke, silahkan Siti Juwairia. Jadi yang kayak di perusahaan masalah gitu-gitu kan ada itunya ya Bu, ada kayak permulaannya dari oleh karenanya dari batasan masalah di atas misalnya saya merumuskan ini gitu yang tadi apa namanya kata-kata awalnya itu pemulanya. Nah pertanyaannya berarti kalau dalam perumusan masalah itu harus selalu ada itunya ya Bu, kayak prolognya gitu. Harus selalu apa, Dek? Harus selalu ada prolognya. Kayak tadi, oleh karena, apa tadi kata-katanya? Pokoknya dari batasan masalah yang sudah saya sebutkan. Ya, nah, yang kayak gitu prolog itu, apakah selalu ada atau langsung boleh merumuskan kayak 1, 2, 3 langsung kayak gitu. Dan kalau selalu ada, bukankah kata-katanya nanti kayaknya jatuhnya sama gitu Bu kalau awalannya. Nah kalau kayak sama gitu Bu jatuhnya sama yang lain itu sebenarnya ngaruh nggak sih Bu yang kayak ke apa sih namanya itu? Plagiasi gitu. Jatuhnya iya, betul. Gitu. Terima kasih ngomongnya. Jadi memang benar Siti Juwairia harus ada prolog ya. Jadi misalnya nih poin B ke 1 itu harus ada prolog. Harus. Semua nanti ya, entah itu nanti bab 2, bab 3, bab 4, kalau ada poin, kemudian poin itu punya sub lagi, maka harus ada prolog. Itu sudah apa ya? Kalau misalnya Siti Juwairia tidak memberikan itu, pasti nanti pas waktu sidang, coba ini dikasih prolog dulu, baru masuk poin 1, 2 gitu ya. Jadi B ke 1 ada prolog, 1 ke A ini juga ada prolog, gitu ya. Jadi dari pemaparan latar belakang masalah di atas muncullah beberapa permasalahan, di antara permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah bla 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 bla. Begitu juga di sini pembatasan nggak ada poin. 3 rumusan masalah. Ini ke AB juga harus ada prolog. Jadi harus ada prolog. Nah pertanyaannya dari Siti Juwairia, nanti terdeteksi nggak? Iya, yang seperti ini nanti terdeteksi. Jadi nanti keblok. Ini mirip dengan skripsi ini. Makanya coba ada diubah-ubah dikit ya. Misalnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, misalnya ya. Jadi jangan sama persis gitu ya. Tapi sebetulnya makanya dalam skripsi itu minimal 35%. Jadi nggak ada deh yang penelitian itu betul-betul tanpa plagiasi, itu malah kita mempertanyakan terus dia ngambil footnote-nya dari mana gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau hanya sekalimat begini ya, tapi untuk menghindari biar tidak terlalu banyak pas waktu cek plagiasi, ya itu tadi coba diubah dikit-dikit ya. 1 kata atau 2 kata, tapi intinya sama. Begitu deh, Siti Juwairia. Jadi harus ada prolog, tapi untuk biar masa kelas semua sama mengacu pada satu skripsi misalnya ya. Ya itu tadi coba dimainkan ya.
keahlian adik-adik merangkai kata-kata. Terus Ibu. Nah, ini juga ada prolognya ya. D ke 1. 1 ke A juga ada prolog. Jadi harus ada prolog. 2 ke A prolog. Nah, kalau ini aturan numbering ya, numbering. Jadi kalau udah huruf D, huruf besar, maka habis itu angka 1. Habis angka 1, kalau ada sub lagi, maka A kecil. Nanti kalau A kecil, ada sub lagi, 1 tutup kurung. Dan seterusnya ya, itu namanya teknik numbering. Nanti kalau nggak salah di pedoman juga ada ya. Terus Ibu yang tadi manfaat penelitian yang secara teoritis kan yang kayak cuman buat pengembangan ilmu gitu ya. Masih kurang paham itu Ibu. Kan kalau yang praktik kayaknya lebih intinya kayak jelas ya. Iya, kalau secara teoritis memang hanya secara teori. Biasanya rata-rata seringkali sama ya. Misalnya begini, secara teoritis penelitian ini berkontribusi untuk mengembangkan hazanah ilmu pengetahuan. Itu seringkali yang saya dapat itu begitu ya. Hazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang kajian ayat-ayat tentang moderasi beragama dalam kitab-kitab tafsir. Misalnya ya, atau dalam tafsir Al-Misbah. Misalnya begitu. Jadi bedanya cuma ada di belakang-belakang saja ya. Atau bisa juga misalnya begini, mengisi kekosongan kajian gender misalnya ya, perspektif tafsir misalnya ya. Nah, itu juga bisa. Jadi secara teoritis itu ya hanya untuk pengembangan teori saja. Dan rata-rata kalau misalnya ini Siti Juwaria habis ini misalnya melihat skripsi. Coba kita lihat ya, skripsi. Ada pernah itu. Sofia Nuha udah direspon belum sama repositori Wiki? Sudah Ibu, sudah diberikan ke grup juga untuk jawabannya. Oh sudah ya, oke, alhamdulillah ya. Misalnya nih, coba kita lihat satu contoh saja ya. Apa? Kita coba carinya di Google Scholar ya. Apa ya contohnya ya? Ya, ilmu bobot deh. Misalnya kita lihat di IKI ya. Kita coba lihat yang ini, punyanya Farhatun Nisa ya. Ilmu bobot, kitab Irsyadul Talibin. Nah, ini adik-adik biasanya kalau buka repositori IKI, misalnya ingin melihat tulisannya kakak tingkat ya, itu kan biasanya yang di-download itu hanya bab 1 saja ya, yang bisa di-download. Kalau ingin mendapatkan semua file itu harus request ya, harus klik request ini. Nanti memang cukup lama ya, tapi nanti untuk lebih cepatnya sih, kalau kemarin saya kan juga sempat ingin membutuhkan data. Itu saya klik request, habis itu saya japri ya ke pihak perpusnya. Memang kalau kayak Sofia butuh berapa lama Sofia untuk dapat filenya? Belum Ibu. Belum. Oh belum, tadi katanya sudah. Maksudnya sudah direspon oleh Ibu yang kampusnya Bu. Oh belum ya, nanti coba saya tanya ya, kenapa kok bisa selama itu ya. Oke, misalnya view atau open ya, ini biasanya hanya bab 1 ya. Benar, ini malah. Oke, ini nih yang hanya bab 1 ya. Sebentar, loading.
ini ya. Ini kan hanya bab 1 ya. Coba kita lihat manfaat penelitiannya. Nah ini kan, tuh kan, nggak sama nih. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang ilmu dhabt. Jadi dia hanya satu, secara teoritis satu, habis itu secara praktis langsung 2 ya. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para cendekiawan dan masyarakat serta aktivis dakwah, dan diharapkan hasil tulisan ini dapat dipergunakan dan dikaji lebih lanjut pada periode berikutnya sesuai. Nah ini kurang begitu jelas ya. Tapi yang teoritis ya rata-rata memang begini, memperkaya khazanah keilmuan Islam. Mungkin harus dispesifikkan ya, khususnya dalam bidang ilmu dhabt pada objek yang dia kaji harusnya ya, jadi jelas. Syahadu talibin ila dhabti kitabil. Jadi satu juga nggak apa-apa. Kenapa, Dek? Berarti satu juga nggak apa-apa ya, nggak minimal kayak gitu. 1 nggak apa-apa, lebih nggak apa-apa. Jadi biasanya lebih baik nggak sih Bu kalau tujuannya itu lebih banyak? Ya kalau Siti Juwairiyah bisa menampilkan banyak, lebih dari 1 lebih bagus, karena oh ternyata penelitian Juwairiyah ini manfaatnya banyak, baik secara teoritis maupun secara praktis gitu ya. Jadi untuk menguatkan gitu ya. Jadi kalau Siti Juwairiyah misalnya membeli martabak telur dengan 2 telur sama 3 telur, tentunya lebih nikmat yang 3 telur. Siang-siang udah ngomongin martabak ya. Kira-kira seperti itu. Ibu tadi kalau minta file ke itu, yang ke requester itu, kayaknya 1 hari deh Bu. Soalnya saya pernah, besoknya udah ada gitu udah request. Yang request ya, request copy. Besoknya, Iya. Kemarin sih saya juga butuh ya. Kemarin saya juga klik request copy ya. Habis itu saya langsung japri pihak perpusnya ya. Tapi alhamdulillahnya langsung dikirim gitu. Saya nggak tahu problem-problem di mahasiswa ternyata selama itu Sofia Nuha itu belum. Mungkin nanti kita bisa bantu ya. Misalnya nih kirim tanda buktinya, nanti saya coba kirim ke Bu Ririt ya. Karena Bu Ririt yang mengirimkan. Sudah cukup, Dek? Waktunya sudah habis ya. Kita cukupkan dulu. baik. Oke, karena waktu juga sudah habis, kita insya Allah bertemu lagi di hari Senin besok ya. Senin terakhir ya, habis itu kita libur Lebaran. Nanti kita masuk lagi di pertengahan bulan Mei. Oke, karena waktu sudah habis, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga saya harapkan sih adik-adik sudah mulai menyicil ya. Nyicil proposalnya, karena kan habis Lebaran nanti nggak lama langsung UAS ya. Sementara UAS saya minta proposalnya adik-adik gitu ya. Mulai dari latar belakang sampai teknik dan sistematika penulisan. Jadi dicicil. Oke, mungkin kalau sekarang belum sempat karena masih mengejar tahfidz, tapi setidaknya pas liburan Lebaran sudah mulai nyicil ya. Nyicil mengerjakan tugas proposalnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga adik-adik sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Selamat beristirahat.